kembali lagi di podcast Priwo. Kali ini kami kembali dengan tema Magadir, teman gak tahu diri. Jadi untuk tema kali ini kami ambil dari beberapa cerita dari member Priwo yang mungkin punya temen yang gak tahu diri atau mantan mungkin juga bisa, yang intinya gak punya hubungan baik lah dengan kita. Oke, langsung aja dimulai dari aku ya, yang giliran pertama. Nah, jadi aku mau menceritakan waktu tahun 2022 itu aku masuk kerja. Terus di tempat kerja itu punya 2 orang temen. Ya udah deket ya, berbulan-bulan kerja di situ. Nah, setelah itu saya resign. Setelah resign, aku pergi kerja lebih jauh lagi, merantaunya lebih jauh. Setelah itu berbulan-bulan saya mau balik ke rumah. Pas mau balik ke rumah, aku infoin ke teman-teman aku yang di tempat kerja sebelumnya kalau aku bakalan pulang. Jadi kita rencana itu mau piknik. Udah atur piknik. Nah, karena menurut aku yang ngajakin, jadi aku yang beli seperti alasnya. Intinya keperluan untuk piknik gitu. Nah, pas sudah hari H, udah aku jemputin mereka nih satu-satu. Janjiannya kan jam 1 ya. Emang sih ya, orang Indonesia jamnya jam karet. Jam 1 akhirnya ngumpulnya jam 2. Di situ aku belanja dulu ke supermarket, belanja jajanan banyak untuk piknik gitu. Udah gitu nungguin mereka lagi. Mereka alasannya pergi beli jilbab dulu. Udah tak tungguin lama di tempat piknik, hampir sejaman gitu. Nunggunya lama banget. Pas udah sampai, udah kita piknik. Tapi apa? Mereka sibuk sendiri, berdua mulu gitu ngomongnya. Kayak aku sendiri dicuekin gitu. Kayak gimana ya? Untungnya aku bawa adik gitu. Jadi ya adalah teman ngobrol. Sedangkan mereka ngobrolnya berdua mulu gitu. Dan aku merasa, apa sih? Ini kan kita piknik karena lama gak ketemu ya. Kok ini jadi malah cuekan, mereka ngobrolnya berdua asik sendiri gitu. Nah, ya aku merasa udahlah, gak lama, udahlah pulang aja kita gitu. Ya udah, itu jajanan itu banyak yang belum dimakan. Udah akhirnya apa, aku bilang ini kita bagi aja ya. Udah dibagi, udah gitu suruh bagi, mereka ambil yang paling banyak dong. Sedangkan aku cuman bawa teh kotak doang gitu. Ya aku nggak bermasalahin, nggak apa-apa. Cuman ya maksud aku, kita kan piknik ini karena lama nggak ketemu, kenapa nggak bisa menghargai gitu. Terus giliran suruh bawa makan malah cepet ya. Gimana kita nggak merasa sakit hati, tapi udahlah kita lupain aja. Kemudian berlanjut lagi, waktu itu mau bukber di tahun 2023. Udah ngupain sakit hati itu. Entah sih ya, mungkin itu bagi aku sakit hati, bagi kalian enggak ya. Namanya perasaan berbeda ya. Nah, di 2023 itu udah janjian bukber di kosan aku. Di situ aku udah nyiapin banyak makanan, ini itu. Nah, terus tuh pas siangnya sebelum bukber itu, mereka bilang mau ke tempat wisata ini ya, bla bla bla. Nah, aku bilang aku nggak ikut ya, soalnya ini kan bulan kelahiran aku. Nah, kalau di sini tuh kalau misalnya bulan kelahirannya nggak boleh pergi jauh-jauh, sedangkan itu tempatnya jauh ya. Ya udah, mereka aja bilangnya nanti balik sore. Ya udah, sampai sore tak tungguin, kok nggak balik-balik. Akhirnya sampai udah selesai buka, mereka bilang masih di jalan. Tapi di jalan dari tadi tuh nggak nyampe sampai selesai tarawih pun nggak datang gitu. Terus pas sudah selesai tarawih bilangnya kita baru nyampe. Terus bilangnya kita bisa nggak singgah situ main-main. Oh, bilang iya sini aja, soalnya ini ada makanan masih. Tak tungguin, nggak datang juga mereka, katanya capek. Ya sudah, jadi pelajarannya di sini tuh nggak usah lah terlalu excited lagi ke teman kalau dianya aja nggak bisa excited sama kamu gitu. Kayak gimana ya, kita udah nyiapin ini itu, mereka seenaknya. Ya udah, itu aja cerita dari aku. Mungkin kita bisa lanjut ke member yang lain, silakan. Oke, lanjut.
Giliran aku cerita, aku itu Afifah. Aku bakal ceritain kalian tentang circle pertemanan aku waktu SMA yang toxic banget. Jadi ceritanya gini, pada suatu malam, sebutlah nama teman aku itu Rani. Nah dia tuh ketua circle gitu di geng-gengan kita lah bahasanya. Terus aku tuh punya sahabat namanya Reva. Nah waktu itu tiba-tiba malam itu ada adik kelas aku teriak, "Weh, ada cowok," kata dia gitu. Bukan hantu, tapi itu cowok gitu ya pokoknya mah. Terus teman-teman aku yang lain pada bangun kan. Kenapa nih gitu. Kenapa pada ribut gitu. Ternyata ada cowoknya si Rani di depan asrama cewek. Ya kan asrama itu khusus untuk cewek gitu. Jadinya kayak cowok nggak boleh masuk. Singkat cerita, besoknya waktu sekolah aku masuk kelas. Dan di kelas pada liatin aku semua. Aku bingung, loh kenapa kalian pada liatin aku gitu kan. Terus tiba-tiba cowoknya si Rani ini nyamperin aku. Jadi FYI, cowoknya ini adalah mantan aku. Aku putuskan karena red flag biasalah. Nah terus dia itu juga teman kelas aku kan. Tapi si Rani ini dia tuh kelas IPA, aku kelas IPS. Nah udah singkat cerita tuh dia nyamperin aku bilang kayak gini, "Lu kan yang bilang ke ketua asrama kalau gue sama si Rani ketemuan gitu." Terus aku bilang, "Lah kok gue?" kata aku gitu. "Gue gak pernah ikut-ikutan masalah lu," kata gue. Nah terus aku sama si Reva kayak menghindar dari masalah itu karena kita males gitu loh ikut-ikutan. Nah singkat cerita tuh masalah ini tuh udah ketahuan sampai Capsek, sampai ketua yayasan gitu. Dan sampai akhirnya tuh si Rani dan si teman-teman circle-nya ini pada nyerang aku lewat sosmed. Karena aku kan orangnya nggak mau ikut-ikutan gitu di masalah itu. Jadinya mereka tuh bilang kalau aku tuh yang cepu gitu. Padahal ketua asrama itu udah tahu 3 bulan yang lalu kalau mereka tuh sering ketemuan gitu. Nah singkat cerita tuh plot twist nih, si Rani itu punya paman psikolog. Kan mereka diskors nih gara-gara masalah yang tadi. Jadi waktu di rumah itu mungkin dia lagi stres ya. Jadi dia cerita gitu ke pamannya kalau aku yang cepuin dia gitu dan aku yang buat masalah besar itu. Jadi si psikolognya itu hubungin orang tua aku, bilang kalau anak Anda gitu yang buat masalah sebesar ini gitu kan. Sampai akhirnya bapak gue marah-marah dan dia bilang kalau misalnya aku harus pindah dari sekolah itu gitu. Pokoknya itu masalah besar banget sumpah. Sampai akhirnya Capsek nolak, bilang kalau ya udah kalau bapak mau kita DO aja si cowok ini gitu. Akhirnya cowok itu di DO dan temanku yang Rani dipindahin ke sekolah lain gitu ceritanya. Ya biasalah karena masalah itu semua anak circle-nya itu nyerang aku lewat sosmed, kayak bener-bener disindir, dicaci maki Allah di semuanya lah pokoknya mah. Terus di sana ya setelah dia pergi si Rani kagak ada lagi masalah begituan. Oke teman-teman, terima kasih. Lanjut. Hai guys, aku Nia. Cerita kali ini tentang pertemanan. Ya aku akan cerita dikit tentang pertemananku pas waktu SD, sekitar segitulah. Jadi pas waktu aku kelas 5 SD, aku tuh kan lagi ngerjain tugas kan dari guru, dan aku lagi asik ngerjain tugas. Ada temen laki-lakiku yang namanya inisialnya F, dan si F ini kayak gangguin aku, narik-narik kerudung, terus kayak ngedorong-dorong gitu. Terus dia ya kayak bilang kalau aku ini jelek lah, hitam lah, pokoknya tuh ngejailin aja.
Nah di situ aku tuh kesel sama kelakuannya karena emang tiap hari dia kayak gitu. Aku yang selalu diam, aku diamin tiap hari di saat dia ngelakuin kayak gitu. Tapi entah kenapa hari itu tuh rasanya aku kesel banget sama kelakuannya. Kayak kenapa gitu nggak berhenti ngegangguin aku gitu. Jadinya aku agak mendorong dikit lah, nggak sampai jatuh. Kayak aku tuh bilang stop gangguin gitu. Terus dia ya kayak marah lah aku ngebales kayak gitu. Tiba-tiba dia narik rambut aku yang udah kesel. Entah gimana tiba-tiba aku balik badan, kuping dia sudah berdarah, banyak darah yang keluar dari balik telinganya tuh. Dan ya aku bingung, apa aku yang lukain dia, tapi kapan aku ngelukain dianya gitu. Terus anak semua yang di kelas panik karena dia tuh terus ngeluarin darah yang di situ. Guru datang dan nanya, ini siapa yang buat kayak gini? Semua nunjuk ke aku. Satu kelas semua nunjuk ke aku dan bilang kalau Nia yang bikin si F ini berdarah. Dan aku mau bilang bukan, kalau itu bukan aku yang ngelakuin. Terus aku minta tolong ke temanku untuk bela aku gitu, temen yang suka aku ajak jajan, yang suka bareng ke kantin, pokoknya bareng-bareng lah selama aku sekolah tuh. Tapi kenapa pas waktu itu dia malah ikut nuduh aku dan bilang kalau aku yang emang benar ngelakuin itu. Jadi aku natap semua teman kelasku dan mereka emang semuanya bilang kalau aku yang ngelakuin itu. Aku sih gak masalah kalau satu kelas yang teman-teman yang lain nuduh aku. Tapi teman yang aku percaya ini, kenapa dia ikut-ikutan nuduh aku? Dan ya, aku kecewa sama dia. Akhirnya aku datang, dibawa ke ruang guru. Habis itu aku disuruh pulang. Dan habis itu aku gak masuk selama 2 minggu. Ya, karena terlanjur kecewa sih. Dan sakit hati juga. Ya intinya pinter-pinter aja sih nyari pertemanan, karena gak seenak itu punya teman yang gak percaya sama kita. Bye bye, cerita aku cuma sampai sini. Hai, ini agak melenceng sih dari tema podcast, tapi ini sama-sama toksik sih. Aku nggak ngomongin teman toksik ya, karena di umur aku yang sekarang tuh aku kayak udah let it flow aja gitu. Kayak kalau ada yang toksik ya tinggal jauhin, kalau dia baik ya aku tetap sahabatan sama dia, kayak gitu aja sih kan. Jadi pun teman-teman sebelumnya pas aku masih high school atau pokoknya di umur-umur sebelumnya itu, aku juga udah lupa gitu siapa aja yang toksik gitu kan. Jadi dan yang aku inget tuh cuma kayak hubungan toksik gitu. Jadi mungkin kita bahas itu aja ya, karena nggak tahu ya semua orang atau beberapa orang, tapi aku yakin rata-rata tuh pasti kita pernah ngalamin hubungan toksik ya, hubungan percintaan ya, cewek dan cowok gitu. Kalau dari aku itu hubungan toksik aku itu kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, yang bikin sampai sekarang aku masih belum berani untuk
cari pasangan lagi, padahal aku di umur-umur yang sudah pantas untuk menikah ya. Jadi dia tuh toksiknya itu, mantan aku ini toksiknya itu adalah ternyata aku itu sebenarnya adalah selingkuhannya dia gitu. Dan aku nggak tahu sama sekali kalau ternyata dia tuh sebenarnya udah pernah lamaran. Iya, shock kan? Aku juga shock saat aku tahu gitu. Padahal saat itu hubungan aku udah hampir jalan 6 bulan kayaknya ya. Dan aku baru tahu gitu. Tapi dia kayak meyakinkan aku kayak, enggak kok, gue nggak pernah ada lamaran apa segala macam gitu. Sedangkan gimana caranya aku tahu dia pernah lamaran adalah waktu itu aku nggak tahu ya, aku tuh tiba-tiba kayak main Facebook gitu kan, terus nyari nama dia, terus ketemu, terus di profil dia tuh ada foto dia sama cewek dengan background kayak orang-orang khas lamaran gitu loh, backgroundnya kayak bunga-bunga dan inisial huruf mereka. Terus mereka berdua itu fotonya nunjukin cincin. Terus di situ di tag lah nama ceweknya. Terus aku kayak langsung curiga gitu kan. Aku klik lah akun cewek itu. Terus nggak lama aku WA, halo kenal si ini ya gitu. Aku speak kayak gitu kan. Terus tapi si cowok aku ini, mantan aku ini tahu dong kalau aku ngechat cewek itu. Terus kayak, ngapain sih ngechat, dia marah-marah gitu ke aku, ngapain sih ngechat ini segala macam gitu kan. Terus nggak lama aku diblok sama akun cewek ini. Nah disinilah aku curiga kalau dia tahu password si ceweknya itu. Jadi aku curiganya dia tuh megang akun si ceweknya ini, dia tahu passwordnya gitu loh. Jadi dia ngeblok aku gitu. Sebenarnya si mantan aku ini yang ngeblok aku gitu, lewat si akun cewek dia itu kan. Jadi kayak terjawab sudah gitu kan. Tapi dia selalu kayak ngeyakinin aku, enggak kok, aku nggak gini. Tipikal apa ya, toxic relationship yang kayak cowoknya tuh selalu meyakinkan kita kalau dia tuh baik gitu, padahal enggak. Dan hal-hal toksik yang dia lakuin selain itu adalah dia tuh selalu nuntut aku untuk video call setiap malam. Padahal saat itu aku sedang ada di perusahaan yang toksik juga, yang jam kerjanya itu dia bilangnya jam 8 sampai jam 5, tapi ternyata aku kerjanya dari jam 8 sampai jam 10 malam tanpa dibayar lembur kayak gitu ya. Hanya dengan alasan karena rumahku dekat dari tempat perusahaan. Aneh, sumpah aneh banget. Terus ya, jadi setiap aku pulang kerja itu kan aku capek ya, karena kan dari pagi sampai malam gitu ya. Dan aku nggak cuma kerja duduk gitu doang gitu, mondar mandir, angkat barang ini segala macem gitu, sampai kayak nyampe turun berok. Untungnya sih enggak, tapi kayak gitu ya. Terus habis itu setiap pulang tuh aku kayak bersih pun kayak nggak mandi gitu, maksudnya kayak cuci tangan, cuci muka kayak gitu aja kan, basic, karena udah saking capeknya pengen langsung tidur gitu kan. Tapi mantan aku ini nuntut aku selalu video call. Kayak, bisa nggak sehari kita nggak video call aja tuh dia kayak marah. Itu bikin aku kesel sih. Kayak aku berhak dong, aku punya waktu aku sendiri gitu. Kayak aku pernah jelasin baik-baik, aku capek apa segala macam gini-gini, bisa nggak kita sehari aja atau beberapa hari kita nggak video call, atau kita video callnya pas aku libur gitu. Nggak, dia nggak mau, dia tetap harus video call. Kalau nggak diangkat, dia pasti kayak akan terus-terusan neror aku sampai aku angkat. Kayak aku pusing sendiri jadinya gitu. Itu menurut aku hal toksik sih bagi aku, karena aku nggak punya ruang sendiri gitu. Kayak aku habis capek kerja, berinteraksi sama di tempat kerja tuh kayak capeknya berkali-kali lipat dari biasa kalian capek gitu kan. Terus harus tetap ngadepin dia gitu. Kayak aku jatuhnya bukan
nelpon dia karena sayang. Jadi kayak sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang terpaksa, jadinya kayak terpaksa aku lakuin gitu. Itu menurut aku toksik juga ya. Terus ketiga, menurut aku yang toksik adalah dia tuh selalu kayak gini, kayak ngomong kayak gini, kenapa nggak suka? Ya aku emang kayak gini orangnya, kamu kalau nggak suka ya jangan sama aku. Aku benci banget kalimat kayak gitu, sumpah aku kayak benci banget kalimat kayak gitu. Kayak sampai sekarang tuh kayak aku jadi takut ngungkapin apa yang aku rasa sama orang tersebut karena takut diginiin lagi gitu. Sampai sekarang aku masih takut kayak gitu. Dia sering banget ngomong kayak gitu sampai kayak aku kayak capek sendiri gitu. Terus itu ketoksikan dia yang ketiga. Ketoksikan dia yang keempat adalah dia gaslighting. Dia nggak mau salah, pokoknya apapun yang kalau semisal dia memang salah, aku protes nggak bisa. Aku yang salah ujung-ujungnya, aku yang minta maaf ujung-ujungnya, aku yang kayak harus ngertiin. Itu sumpah ya, kalian kalau pernah kalian pasti kayak kalau semisal pernah di hubungan kayak gitu ya, kalian pasti ngerti betapa capeknya aku di hubungan itu gitu. Karena itu toksik, itu menurut aku itu toksik banget ya. Karena sampai sekarang tuh bikin aku kayak aku nggak berani lagi berhubungan, aku nggak berani lagi kenal sama orang baru karena itu gitu. Ada sih banyak lagi beberapa ketoksikan dia, tapi kayaknya yang paling parah tuh 4 itu gitu yang bisa aku ceritain di sini gitu. Dan bagi kalian yang ngerasa dalam hubungan yang seperti itu, saran aku mending kalian mundur sih. Seberapa lama pun kalian sama dia, mending kalian mundur menurut aku. Karena kalau udah keterusan kebablasan tuh kalian malah makin sakit gitu. Jadi jangan sampai udah keburu lama hubungannya baru kalian mundur tuh kayak malah lebih lama pulihnya gitu. Karena kalian udah sesakit itu gitu, disakitin dia gitu. Jadi mungkin itu doang yang bisa aku ceritain di podcast ini. Maaf kalau panjang dan maaf kalau belibet. Aku gak terbiasa ngobrol panjang, apalagi ngobrolin soal mantan aku yang toksik ini gitu. Tapi semoga ada yang bisa diambil dari cerita aku, baiknya, jangan yang buruknya yang diambil, tapi baiknya yang diambil. Kayak berarti mungkin kalian harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan atau apa itu. Gitu aja sih dari aku. Sorry kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang men-trigger atau kata-kata yang bikin kalian sakit hati. Aku gak sengaja untuk menyampaikannya karena ya itu yang aku rasain gitu. Itu aja dari aku. Gak perlu tahu kalian aku siapa, disamarkan aja. Thank you untuk GC Priwo yang ngadain podcast terbuka kayak gini. Aku jadi kayak lumayan ya tersalurkan apa yang mau aku omongin gitu. Terima kasih semuanya yang udah mendengarkan juga. Semoga suka ya. Kalau suka mungkin akan ada lagi podcast selanjutnya. Ditunggu. Thank you.